Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kajian kita pada zuhur yang berbahagia ini adalah tentang status hukum salat yang telah tertinggal. Saya tidak lagi menceritakan tentang puasa 3 hari lagi akan berakhir. Salat tidak berakhir itu. Puasa setahun sekali, salat 1 hari 5 kali. Zakat setahun sekali, salat 1 hari 5 kali. Haji seumur hidup sekali, salat 1 hari 5 kali. Ini Ramadan berakhir. Salat berakhir? Tidak. Saya kira kalau sudah hari-hari kayak gini sudah 27 semua sudah tuntas dikupas. Masalah puasa, masalah zakat fitrah, masalah Lailatul Qadar, masalah musul Quran itu sudah tuntas dikupas. Semua orang membicarakan masalah itu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena Ramadan berakhir, salat tidak berakhir. Dan amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah nanti salat. Ini amalan yang pertama sekali dihisab, yaitu salat. Dan setelah kita ikrarkan syahadat tauhid dan kita ikrarkan syahadat Rasul, setelah itu konsekuensinya adalah wa iqamis shalah dan mendirikan salat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Ini yang pertama. Maka salat itu amalan yang pertama yang dilakukan setelah kita ikrarkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Di antara rukun Islam, amalan yang pertama adalah salat. Maka yang kita sampaikan hari ini adalah salat. Judulnya tadi, bagaimana status hukum terhadap salat yang tertinggal. Apakah harus diambil kembali atau dibiarkan lewat begitu saja? Yang pertama, kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nama, barang siapa yang tertidur, salat idza istaqadha, apabila jaga. Thưa bực lam dengar ban jaga 80 euro semayang. Nah yang hana jaga-jaga 40 euro jaga gede 40 malam semayang. Pajan yang jaga semayang. Hai hana jaga belakang gimana semayang teman? Oilong dengar ada dengar di payah semayang. Pajan semayang wate jaga. Nyan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya, barang siapa yang lupa salat idza dzakaraha, apabila teringat. Pajan ingat Gino tingat tua lembang isya berkelam tentang kalia wa pakauri dai liu tentang kalia Gino tingat putra tingat
dua sembahyang isya. Jino sembahyang isya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti salat yang tertinggal itu baik tertinggal dengan sebab tertidur maupun tertinggal dengan sebab lupa, tetap harus diambil kembali. Tidak boleh kita biarkan lewat begitu saja. Karena itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini peristiwa ini juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat sedang perang Khandaq, matahari hampir terbenam. Datang beberapa orang sahabat melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami belum melaksanakan salat asar." Dijawab oleh Rasulullah, "Saya pun belum, karena peperangan sedang berkecamuk. Hanapat puduk pedang, menyata puduk pedang ikoh takwa katanya, wafat Nabi, wafat sahabat, agama hanruh mesti jamiat. Hanruh. Hanapat puduk pedang. Pedang kerang kering tu ji bedah apui. Bak pedangnya ji bedah me apui, tring. Hanapat puduk. Karena matahari hampir terbenam, dilaporkan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kami belum melakukan salat asar." Dijawab oleh Rasulullah, "Saya pun belum." Maka bergegaslah Nabi bersama sahabat berwudu. Tiba-tiba saat sedang berwudu, matahari ghurub, terbenam. Matahari terbenam. Kaido. Annahu wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra akan asar. Rasulullah melakukan salat asar yaumahu pada harinya perang Khandaq. Kapan Rasulullah melakukan salat asar pada hari perang Khandaq? Ba'da ma gharabati syamsu, setelah terbenamnya matahari. Lihiluk matauro natmayang kata. Kemudian salat ianya Rasulullah al-maghrib, akan maghrib. Lih na semayang asar, na semayang maghrib. Apa yang dapat kita analisis dari peristiwa atau dari hadis tersebut? Yang pertama, Rasulullah salat asar dalam waktu asar atau dalam waktu maghrib? Jawabannya, Rasulullah salat asar dalam waktu maghrib, bukan dalam waktu asar. Ini yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, salat asar dalam waktu maghrib, bukan dalam waktu asar, ada atau qada? Qada. Sama seperti ibu-ibu puasa Ramadan bukan dalam bulan Ramadan, haid, nifas. Puasa Ramadan di luar Ramadan, ada atau qada? Salat Isya sekarang baru teringat. Jam 2 siang. Orang salat Isya jam 2 malam, kita jam 2 siang. Ada atau qada? Qada. Nabi salat asar setelah terbenamnya matahari. Berarti Nabi melakukan salat asar bukan dalam waktu asar, berarti dalam waktu maghrib. Pertanyaannya, ada atau qada? Jawabannya qada. Yang kata boh poin. Biasa nampak tak peluk aku ke contoh. Rap apa? Nyo hanap peluk aku aku berdikan untuk jeb. Jalan kan se. Nyan analisa hadisnya tu tujuh boh pada peluk. Pecok peluk aku aglah tatu kon tu jeb. Ide puo cile urang pandai tak jeb. Be peluk silang. Monya peluk pipet nyan kan salah hurung dua, salah hurung peluk. Cok jam 5 boh.
Mahan gada hana lisan tu. Kan pegah ceramahnya, punya ceramah ho matai ka ke menua ga tahu yang tetuk. Nah, mutu joh boh beje. Baik pipet, kalau dah pegah lega baik pipet, cukup di penitia ada ingat. Berarti yang pertama Nabi salat asar dalam waktu maghrib, bukan dalam waktu asar. Pertanyaannya, ada atau qada? Jawabannya qada. Itulah dalil adanya qada salat. Yang pertama. Yang kedua, yang tertinggal tadi salat asar, berarti salat wajib. Apakah salat wajib yang tertinggal kemudian Nabi menggantikan dengan salat sunat? Kan itu pertanyaannya. Apakah salat wajib yang ditinggalkan oleh Nabi kemudian Nabi menggantikan dengan salat sunat? Jawabannya bukan. Asar yang tertinggal, asar itu pula yang diambil kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti salat wajib yang tertinggal, salat wajib itu pula yang diambil. Itu analisis yang kedua. Ada mereka pegah dengan Nabi bersahabatnya maghrib hanali ka kiamat kecuali maghrib tengah. Asar hanali ka kiamat ka iluk matauro kecuali asar tengah. Ka ke dah sembahyang maghrib dah kemudian terperbanyak sembahyang-sembahyang sunat. Nak itu sembahyang asar yang tinggal tidak. Salat wajib yang tertinggal yakni asar, asar itu pula yang diambil kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak digantikan dengan yang lain. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Analisis yang ketiga. Bolehkah melakukan qada salat asar bukan dalam waktu asar? Jawabannya boleh. Buktinya Nabi melakukan qada asar dalam waktu maghrib. Seandainya tidak boleh, Nabi tidak mengqada asar dalam waktu maghrib, pasti menunggu hari esok. Tinggal baru na asalam. Na asalam si road waga ko. Foto kadang-kadang si road waga lehor. Hana dua gata. Kalau memang asar itu tidak bisa digantikan dalam waktu yang lain, harus digantikan dalam waktu asar, pasti Nabi harus menunggu esok. Karena besok baru ada asar kembali. Na dua gata. Hana asalnya hana le ke kiamat. Menandakan boleh qada asar walaupun dalam waktu maghrib. Maka bukan hanya asar, begitu juga salat-salat yang lain kita kiaskan. Apakah boleh kita qada zuhur bukan dalam waktu zuhur, qada subuh bukan dalam waktu subuh, qada isya bukan dalam waktu isya? Inilah jawabannya boleh. Itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Analisis yang ketiga dah perdua, dah pegah kali ke? Perdua kali. Punya jenis analisis yang keempat. Kenyang kau kena? Iran tugas hitung tak? Iran bah hitung sana. Kepuas baik tak nadrona. Analisis yang keempat. Kalau ada salat yang tertinggal berhadapan dengan salat yang tunai, yang mana yang harus didahulukan? Lihat perbuatan Rasulullah. Matahari telah terbenam, berarti waktu asar telah berakhir. Itu menandakan telah masuknya waktu maghrib. Yang pertama sekali dilakukan oleh Rasulullah asar atau maghrib? Asar. Salat ianya Rasulullah al-asra akan asar. Ba'da maghribati syamsu, setelah terbenamnya matahari. Thumma, kemudian di atas dengan thumma tertib. Thumma, kemudian setelah Nabi melakukan qada asar, salat al-maghrib, kemudian Rasulullah baru melakukan salat maghrib. Kan jelas itu di atas dengan thumma itu huruf ataf kan?
Thumma kemudian apa? Kemudian setelah Nabi mengqadha asar, baru Nabi melakukan salat. Maka kalau berhadapan antara salat qadha dengan salat tunai, didahulukan qadha dulu, setelah itu baru tunai. Artinya apa? Sunat tertib. Wa yusannu tartibuhu, dan disunahkan akan tertibnya dalam mengqadhakan salat asar duluan, setelah itu baru maghrib. Inilah sunat tertib. Bahkan dijelaskan dalam Fathul Mu'in oleh Zainuddin Al-Bari, Syekh Zainuddin Al-Bari, wa in fatatil jamaah, sekalipun luputlah salat berjamaah gara-gara takada semayang yang tinggalnya, hantar temai berjamaah. Contoh itanya siatu umpamanya jino nak tinggal semayang luhu, kudih banjaga kaitan mau watiasa kagak nya menyolong qada luhu, hana sempat jamaah sah. Wa in fatatil jamaah, sekalipun luputlah salat berjamaah, tetap qada lahu dia kerja. Hukum qada hukum wajib, hukum berjamaah sunat. Atem upok wajib ngetunat dah dapat awal sunat wajib menyo sunat karla. Atem upok wajib ngesunat dahulukan yang wajib. Wajib. Ini analisisnya. Berarti sunat tertib. Maka dalam kitab dijelaskan, masuk dalam Fathul Mu'in oleh Syekh Zainuddin Al-Bari, jelaskan yang bahwa bahkan kalau salat yang tertinggal itu tidak ada udhur, itu bukan sunat segera. Hukum segera itu wajib. Hukum qadha wajib. Kalau salat yang tertinggal itu tertinggal dengan tanpa udhur, bukan karena tertidur, bukan karena lupa, hukum segera itu juga wajib. Hukum segera wajib. Jadi bukan hanya hukum qadha wajib, hukum segera mengqadha itu juga wajib. Bila mana salat yang tertinggal itu tanpa udhur. Karena salat yang tertinggal ada dua macam. Ada yang tertinggal salat dengan sebab udhur, contoh tertidur, lupa. Ada yang tertinggal salat bukan karena udhur. Maka salat yang tertinggal dengan sebab udhur, hukum segera, hukum qadha wajib, hukum segera sunat. Salat yang tertinggal dengan tidak ada udhur, bukan tertidur, bukan karena lupa, hukum qadha wajib, hukum segera juga wajib. Pemakna wajib hukum segera. Wa yajibu sarfu jam'i zamanihi lil qadha. Wajib kita gunakan seluruh waktu yang ada untuk qadha salat. Tidak boleh kita lakukan perbuatan yang lain. Bila mana kita ada salat yang tertinggal dengan tidak ada udhur, seluruh waktu yang ada wajib kita pergunakan untuk mengqadha salat itu. Haram melakukan perbuatan yang lain, kecuali barang yang tidak boleh tidak. Baju hubu ihtiyat baik hanamhud nombor untuk. Yang lain semua waktu yang tersisa wajib kita gunakan untuk mengqadha salat. Haram kita melakukan perbuatan yang lain karena ada perbuatan wajib yang sengaja kita tinggal. Ya, kembali pada analisis peristiwa ini. Analisis yang kelima. Di saat Rasulullah mengqadha salat asar, mengqadha salat asar, yang menjadi imam Rasulullah, yang menjadi makmum sahabat, timbul pertanyaan, apakah boleh salat qadha dilakukan secara berjamaah? Jawabannya boleh. Rasulullah jadi imam, sahabat jadi makmum dalam peristiwa perang Khandaq itu.
Dalam waktu maghrib di qada asar, Rasulullah jadi imam, sahabat jadi makmum. Boleh seperti itu. Boleh. Ini beberapa analisis dari peristiwa tersebut. Yang kedua, ini peristiwa yang kedua. Peristiwa Nabi pulang dari sebuah peperangan, perang Khaybar. Saking lelahnya, Nabi bersama sahabat rencana untuk istirahat. Nekul Nabi bab Bilal gata betai untuk orang subuh. Ta azan tak pegang kamu menduk nak dah semayang berjamaah subuh. Ternyata Bilal pun tertidur. Pajang jaga. Begitu kasuwa matauro kailu lamata brum jaga manu. Kun Rasulullah Pak Bilal putra ci janji munai kata awate tubuh tatan pegang kamu menduk semaya berjamaah. Tengok si Rasulullah, maklum itu manusia. Jaga. Awate ka jaga. Kun Rasulullah letak iblis pada tempatnya. Kun Rasulullah Bilal dan sahabat yang lain hijrah geser pada tempat lain. Kemudian setelah tiba di tempat yang lain, apa kata Rasul? Bilal azan dan iqamah. Kemudian Rasulullah menjadi imam, sahabat menjadi makmum. Apa yang kita ambil dari peristiwa tersebut? Atrata cila kita ambil. Yang pertama, Rasulullah bersama sahabat terbangun setelah matahari terbit. Kemudian digeser ke tempat lain. Pertanyaan yang pertama, salat apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah tiba di tempat lain? Apakah salat duha atau salat subuh? Ini analisis. Jawabannya, yang dilakukan oleh Rasulullah salat subuh, bukan salat duha. Buktinya kata Rasul sama Bilal azan, salat duha na azan. Bilal iqamah, salat duha na iqamah. Rasulullah menjadi imam, sahabat jadi makmum, salat duha na berjamaah. Ana menandakan itu salat subuh. Yang kedua, analisisnya sama. Apakah boleh digantikan dengan salat sunat duha karena subuh telah lewat tadi? Tidak. Tidak digantikan. Salat subuh yang tertinggal, salat subuh itu pula yang diambil. Apakah dilakukan secara masing-masing atau berjamaah? Jawabannya berjamaah, karena antara salat yang ditinggalkan oleh imam dengan salat yang ditinggalkan oleh makmum itu sama. Bolehkah kita qada salat yang 5 waktu itu bukan dalam waktu yang 5? Bukan dalam waktu zuhur, bukan dalam waktu asar, bukan dalam waktu maghrib, bukan dalam waktu isya, bukan dalam waktu subuh. Jawabannya boleh. Waktu duha itu bukan waktu salat 5. Waktu duha bukan waktu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan itu. Berarti berangkat dari analisis tersebut, ternyata salat yang tertinggal itu harus diambil kembali. Tidak boleh kita biarkan lewat begitu saja. Ambil kembali. Tidak boleh kita biarkan. Aku pakurut. Berarti sembahyang yang katingan payah cok kembali. Tidak boleh kita biarkan lewat begitu saja. Tidak boleh kan? Tidak boleh. Berarti kalau ada pertanyaan, apakah salat yang tertinggal itu harus diambil kembali? Jawabannya ambil kembali. Jawabannya ambil kembali. Tidak boleh kita biarkan lewat begitu saja. Ini kita cukupkan di sini. Kita tunggu dalam diskusi. Kalau saya sampaikan ini panjang, nanti tidak sempat diskusi. Kita cukupkan. Baik, terima kasih kepada Kone. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami berikan
Ya pada lagi. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kami Ustaz para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara masalah salat itu sangat penting bagi, karena ibadah yang utama di hari kemudian adalah salat. Kalau salat tidak sempurna berarti yang lain-lain juga mungkin tidak bisa. Pertanyaan kami yang kami sampaikan tadi memang cukup jelas masalah salat-salat yang tertinggal maupun salat yang tinggal. Tapi ini salat dalam perjalanan. Misalnya kita dari sini menuju Banda Jaya, sampai di Sare mungkin sudah salat zuhur, yang namanya perjalanan mungkin kita naik mobil angkutan. Kemudian di situ mungkin ada beberapa orang, mungkin ada yang lebih pandai sama kita, ayo kita salat. Baik itu jamaah qasar maupun jamaah taksir. Apakah dalam salat jamaah itu bisa berjamaah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam salat wajib kita berjamaah. Kemudian ada salah seorang batal wudhunya, bukan batal salatnya, batal wudhunya, dia menggeser, dia keluar dari berjamaah. Kalau memang tempat wudhunya sebelah kanan, dia misalnya saf di depan, dari arah mana dia keluar? Apakah dia mundur ke belakang dulu pintunya ke sebelah itu, atau dari samping langsung ke sana? Itu yang pertama. Kemudian si tetangganya atau jamaah lain yang keluar tadi sedang kosong safnya, siapa yang lebih berhak menggeser? Apakah dari samping kiri atau samping kanan atau dari belakang? Terima kasih untuk sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya. Yang pertama, salat jamak. Kalau digabung itu jamak. Kalau salat yang 4 dilakukan 2 rakaat disebut dengan qasar. Kalau digabung zuhur dengan asar itu disebut dengan salat jamak. Kalau ditarik zuhur ke asar itu disebut dengan jamak takhir. Kalau ditarik asar ke zuhur disebut dengan jamak takdim. Kalau salat zuhur dilakukan 2 rakaat, asar 2 rakaat, itu disebut dengan qasar. Muncul pertanyaan, apakah boleh berjamaah? Jawabannya boleh. Kita lakukan sama-sama musafir. Sama-sama musafir karena kita salat jamak dan qasar. Kalau kita ikut orang lain enggak cocok itu. Karena orang lain zuhur 4 rakaat, kita 2, kita buat jamaah. Umpamanya dalam rombongan itu ada Tengku Fakrul, dia jadi imam, kita jadi makmum, boleh. Pertanyaan yang kedua, kalau di tengah-tengah perjalanan salat berjamaah ada salah seorang makmum yang berhadas, kan itu. Kemudian dia keluar, siapa yang berhak menggantikannya? Kalau saf yang pertama kosong, orang saf kedua masuk. Kalau saf yang kedua kosong, saf ketiga masuk, terobos dari belakang ke depan. Jadi ini umpamanya saf pertama Tungku Fakrut keluar, saya pada saf kedua, saya masuk. Ya, masuk. Maka tidak ada saf yang kedua sebelum penuh pada saf pertama. Tidak ada saf ketiga sebelum penuh saf kedua. Dan tidak boleh buat saf keempat kalau saf ketiga belum penuh. Seperti itu. Kemudian dari mana arah keluar? Nyambai tanya kalau mentang yang nak tengah pintu. Tidak boleh kiri, tidak boleh kanan. Yang tong pintu tu Muhammad yang mengkarat je sit urun tak perut kalau mentang tah yang jalan yang dah.
Artinya cari yang lebih dekat, jangan cari yang lebih jauh. Karena dalam masjid orang lagi sholat berjamaah. Saya kira sudah. Sedikit yang Ya. masalah itu, misalnya kita saf pertama dan pintu ada pintu melangkahi imam, apakah kita boleh langsung jadi? Boleh. Yang penting tidak mengganggu imam. Boleh. Ya. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini, tadi yang saya pahami bahwasanya kalau salat tertinggal bukan disengaja, Ya. itu bisa karena tidur dan lain. Ya. Dan penjelasannya sudah cukup paham, artinya segera harus kita melakukannya ketika kita teringat. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Ini masalah sholat bukan karena terlupa atau tertidur. Ini sholat yang sengaja ditinggal. Ya. Nah, ini mungkin bisa terjadi di tengah-tengah kita juga. Ya. Ketika wajib sholat itu sudah menjadi suatu kewajiban setiap orang, boleh jadi ada kadang-kadang periode bisa tertentu, apakah kita tahu atau kadang-kadang mungkin ada waktu-waktu tertentu memang sadar itu wajib, tetapi oleh karena malas atau lalai sehingga tertinggal. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, ketika misalnya ada seseorang dia pada waktu tertentu dia mulai sadar, maksudnya katakanlah pada usia-usia tertentu dia mungkin katakanlah setahun Ya. dia tidak sholat, bahkan mengabaikan dan bahkan menganggap walaupun dia itu masih menyadari itu suatu bagian wajib, tapi oleh karena hal tertentu tidak dilakukannya dan mungkin masih banyak terjadi kebaikan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kalau hal yang seperti itu untuk melakukannya? Pertanyaan saya begini, ketika kasusnya seperti itu, apakah wajib sholat yang sengaja ditinggal, katakanlah misalnya setahun yang lalu, pada saat tertentu dia mengingatnya, itu bagaimana dia untuk hukumnya kepada dia? Ya. Nah, itu satu dalam konteks misalnya waktu 1 tahun. Nah, bagaimana kewajiban dia untuk mengerjakannya yang periode yang selama itu? Mungkin kira-kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Pak Nasir, kita jawab atau ada pertanyaan lain sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan baru-baru ini ada kejadian pemukulan imam. Kemudian jamaah berusaha salat membantu mengamankan pemukul tadi. Ini bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai Pak Nasir? Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia hadis seluruh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin lagi tanya Pandu, ketika kamu wajib sembahyang, mungkin bersama dengan pertanyaan dari Bapak ketika kau diwajibkan sembahyang ketika remaja, tetapi lu yang tinggal sembahyang karena ada remaja lu tekanan panas. Jadi ketika umur tayo mungkin 35, 45 kan, jadi yang apa-apa menolak kan, lu yang tinggal mungkin bertanya kan, yang wajib kata, gimana cara kata, sementara adanya tanya kata lakukan ibadah sunat
hujan. Kibat kibat mesti kata bayarnya kamu mengenai pelimau pelimau tapi kemudian hujan kan kibat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Nasir? Sudah? Ya. Nam tulis pertanyaan. Nyo le pertanyaan punya nam tulis dua tu. Coba pertanyaan pertama. Soal yang tertinggal hukumnya dan kewajibannya. Iya. Yang pertama tadi dalam hadis kita lihat man nama barang siapa yang tertidur salat apabila dia itu jaga. Padahal tertidur itu sunnatullah. Tidur itu fitrah dan itu alamiah. Bahasa Aceh ada mendih ke ngepumuah. Hai dengarnya ke fitrah manusia alamiah sunnatullah. Duk dengar hang ngepumuah. Yang tak sengaja dekat pumuah. Begitu juga hadis yang kedua, man nasya, barang siapa yang lupa salat idza dzakaraha apabila teringat. Padahal lupa itu adalah pakaiannya manusia dan itu alamiah, itu sunnatullah, itu fitrah manusia masalah lupa. Namanya saja insan. Insan itu berangkat dari kata-kata nasya. Cik tua mua katanya. Ada mudih tua dekengkon datang aja. Ada mudih kerja ke pumuah. Menyeduk tua hang ke pumuah. Yang sengaja tak kubah dekat pumuah. Au labih hang ke pumuah. Maka justru salat yang tertinggal tanpa udhur itu bukan hanya wajib qada, dua wajibnya. Yang pertama hukum qada wajib, yang kedua hukum segera wajib karena tertinggal itu tanpa udhur. Tapi salat yang tertinggal dengan sebab udhur yaitu tertidur, yaitu satu lagi lupa kan udhur. Itu hukum qada wajib, hukum segera tidak wajib, itu sunat segera bukan wajib. Analisisnya dari hadis tadi. Begitu Rasulullah terbangun, matahari telah terbit. Matahari telah apakah seketika itu Rasulullah mengqadha subuh? Jawabannya bukan. Sempat Rasulullah memerintahkan para sahabat kita geser ke tempat lain. Berarti tidak disegerakan qadha subuh itu. Subuh yang tertinggal dengan sebab udhur, yaitu setelah tiba di tempat lain baru kata Rasulullah Bilal adzan qamah. Rasulullah imam, sahabat makmum. Berarti hukum qadha wajib, hukum segera itu sunat. Yang kedua, pertanyaan tadi menyambung dengan pertanyaan yang terakhir, menyambung itu. Bagaimana mekanisme mengqadha? Mekanisme qadha. Sebenarnya mengqadha salat boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kapan saja, boleh siang, boleh malam, dan di mana saja, boleh di rumah, di masjid, di sawah, terserah, lapangan terserah. Boleh dilakukan qadha salat kapan saja dan di mana saja. Cuma karena ada hadis Rasulullah melarang untuk melakukan salat sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu dalam beberapa tempat, yaitu ba'da salati subhi, setelah salat subuh, inda tulu'i syamsi, ketika sedang terbitnya matahari sehingga menaik matahari satu tombak, indal istiwa, tengah jarura, qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari, ba'da salatul asri, sesudah salat asar. Yang kelima inda ghurubi syamsi, ketika sedang terbenam matahari. Jangan kita sengaja mengumpulkan salat-salat yang tertinggal itu, kita sengaja kita pilih waktu makruh tahrim itulah untuk melakukan qadha salat yang tertinggal. Itu tidak dibenarkan. Sengaja bahasa Aceh bah dia subuh lung qadha sembahyang.
Lihat lu nak kata-kata semayang. Itu namanya sengaja pilihan. Kalau memang sudah sengaja pilihan, la tan'aqidu salat, tidak terangkat salat itu. Na takadha sabal lagi hanadi. Yang kedua, wa ya'timu fa'iluha, berdosa orang yang mengerjakannya. Yang ketiga, mu'anidun li syar'i, perbuatan tersebut bertentangan dengan syarak. Rasulullah melarang kita melakukan. Yang kelima, hukumnya itu haram. Itu mutlak haram. Dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin di dalam. Itu haram mutlak. Artinya bisa babin, baik salat itu ada sebab yaitu tertinggal tadi, atau bi ghairi sababin, atau salat itu tidak ada sebab, mutlak haram. Kapan juga kita lakukan? Setelah zuhur kita qada zuhur. Setelah asar, sebelum asar kita qada asar. Setelah maghrib kita qada maghrib. Setelah isya kita qada isya. Sebelum subuh kita qada subuh. Setahun kita lakukan sudah aman. Salat yang tertinggal 1 tahun atau 2 tahun kita lakukan sudah aman. Terhadap salat yang tertinggal 2 tahun kan aman dan mudah kita hitung. Maka orang yang tertinggal salat, ini pemahaman saya, salat sunat qabliyah dan ba'diyah hukumnya apa? Yang namanya saja sunat, tidak mungkin wajib. Namanya saja sunat qabliyah dan sunat ba'diyah, tidak mungkin wajib, pasti sunat. Salat yang tertinggal hukumnya untuk mengambil kembali sunat atau wajib? Dalam mazhab Hanafi wajib qada, mazhab Maliki wajib qada, mazhab Syafi'i wajib qada, mazhab Hambali wajib qada. Mamput mazhab 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib qada. Salat yang tertinggal hukum qadanya wajib. Kalau kita tidak mengqadanya hukumnya dosa. Salat sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Apa hukumnya? Sunat. Kalau kita tinggalkan, apakah berdosa? Tidak. Salat tadi yang tertinggal kita tinggalkan, tidak kita qada, berdosa enggak? Berhadapan antara wajib dengan sunat, mana yang lebih didahulukan? Apakah qabliyah atau mengqada salat-salat yang tertinggal? Mengqada salat-salat yang tertinggal. Itu. Maka kita lihat subuh yang tertinggal pada masa Rasulullah. Apakah Rasulullah mengambil salat duha? Bukan duha. Nyatanya subuh hana semayang, bedah tak semayang duha. Hukumnya apa? Haram. Jina maghrib hana semayang, sibuk ke buka puasa. Buka puasa. Antalinya jadan isya ante ba Islamik atau masjid jami atau Baitur Rahman atau sembahyang isya sudah berangkat. Namun ler tu hurung berangkat je sembahyang tarawih. Maghrib hana sembahyang, tarawih nak hukum haram. Haram mengerjakan perbuatan sunat sementara kita masih banyak salat yang wajib yang tertinggal. Haram itu. Maka dijelaskan itu dalam kitab wa annahu yahrumut tatawwu, haram melakukan perbuatan sunat. Jina subuh hana duha khusyuk. Isya hana temayang bedah, temayang tahajud. Maghrib hana bedah, temayang tarawih tak ada. Yang mudah-mudah. Hukumnya haram. Hukum itu haram. Maka kalau menurut pandangan saya, lebih baik daripada mengambil qabliyah ba'diyah bagi kita yang tertinggal salat wajib, lebih baik mengambil salat wajib sebagai pengganti qabliyah ba'diyah. Tidak kita kerjakan qabliyah ba'diyah tidak berdosa. Salat wajib yang telah tertinggal berdosa. 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib qada. Jelas tu yang di belakang? Kabeh pertanyaan? Nalom cik. Lebih kelong Pak Nasir orang kalunggah lagi nyo ketiga lunggah lebih ke kabeh kelom. Bukan pula. Besar solat bantu imam nepoh. Kejadian itu kejadian di video imam ipo tangi yang mentang kai tanpa tiga tu karubah tangi kai cacah tangi kai tak daku tangi nya mana ana miet tengah tak semayang ijak karahat tapi nemo tak semayang laju nya mana
Belum heret lamon dah ke mana banyaknya latih entik kucoknya dia ke semayang kake eknya mana urang buta gejak laju gejak hana getel lama pui ke dia atau lam got gejak tak ke baru mutanya entik long terik ro nya long semayang belia dia semayang tanya ke celaka koknya eknya mana agama memberikan kemudahan memberikan kemudahan di situ ada toleransi dan ada dispensasi. Kalau memang sekedar bergerak tidak mengganggu salat, berarti salat itu masih aman. Kalau memang sudah banyak pekerjaan, apalagi sudah saling tumbuk-tumbuk lah, salat lain. Penepah malam kata temu trom kata temaruk kerupam mula habis dalam kala cacahnya berat cacahnya baja itanya berat cacah menurut lu cibah cacah daripada udep pergi gat mati urang temayang daripada udep gat mati sagak udep mati je Abu Lahab mantang gecok an mata geram Nabi Muhammad nam dengar Nabi Muhammad hana mekram takat la Allah lah tabak yada bila celaka kedua tangan Abu Lahab hana dispensasi babunya ji Allah mekram ke bala naga pun tu hana tingkat anak Nabi Nuh mantang menyoka memang ingkar perumah Nabi Nuh hana gederilah Allah nyam perumah Nabi hana gederilah Allah nyam anak Nabi menyoka ingkar timur lah iraya timur apa anak timur pada ke Nabi Nuh irakak mana kena kait apa kalau lepas kau nak timur bemayang bemayang punya masalah agama bemayang hana tawar menawar apalagi yang ipohnya imum atau tanyang mandum orangnya putuh takwa imum tengah putuh takwa makmum sabah putuh takwa orang di masjid jami' tengah mandu hana sapu kalau lepas itu dia ipo ternyata ke deh cok bude-bude gulam atau perkeun tikin parang gulam laku mendarah ya wa itu yang tenang tengah je takwa jamaah hana reaksi sapu api minyak kelong baik pelih angin bahasa Indonesia canggih tidak lepas angin hadih angin begitu itamang menyanyan masalah selesaikan menyena polisi hei drop jok polisi baik janggap anarki perkeun lakukan hukum main hakim sendiri jok polisi mempajan tajuk dengan kerpang menai leh tapi sadua ke tepo leh yang tajuk pada mungkin kali kau tak mungkin tamat assalamualaikum ikah payah kalau mai polisi nam mana kan ye darah ada kecuali lah tubuh tanya iya mandum mata kelat imum kamu boleh tak kuat kamu tahu tak cak je begak-begak tak amai ke dia tak pok-pok baruang nak panen nama awalnya pi cacah na leh cacah tu ihua ke dia nya bukan cimenan lagi karena dalam tubuh manusia darah kan iya darahnya merah darahku ke mana panas ya Iran kadang-kadang putih darahku insyaallah kah selesai kabeh pertanyaan kah selesai panas ya ya kan ada larangan untuk mengerjakan salat jadi ada azan maghrib atau ada azan maghrib atau ada azan ya kan kita bernama Tauro dan yang hari ini sembahyang sunnah qabliyah ayo tak ada sembahyang subuh yang ini Pak nah salah wadah anaknya kan wadah dong kadang Tauro ya pertanyaannya apakah salat itu dilakukan sedang terbenam matahari atau setelah terbenamnya matahari? Analisisnya, kalau memang setelah azan maghrib menandakan itu telah terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenamnya matahari bukan lagi sahnya waktu makruh tahrim, sudah masuk waktu maghrib. Maka kita tidak lagi berada dalam kondisi makruh tahrim. Kalau sudah masuk waktu maghrib sudah ada qabliyah maghrib. Terserah khilaf karena dilakukan sahabat kemudian Nabi menyetujui. Anggap saja itu hadis takriri pengakuan daripada Rasulullah tidak dilarang. Kita daripada melakukan salat sunat qabliyah maghrib karena tadi subuh tertinggal, masukkan aja tidak masalah.
Apakah boleh kita qada subuh dalam waktu maghrib sebagaimana tadi asar? Apakah boleh qada asar dalam waktu maghrib? Jawabannya juga boleh. Boleh, tidak masalah. Berarti boleh diisi. Maka saya lihat ada jamaah di sana. Kenapa saya lihat dia salat qabliyahnya kadang-kadang jumlah rakaatnya 4. Rupanya dia mengqada salat. Orang lain salat qabliyah. Tanya Elon, kenapa tidak dilakukan salat qabliyah? Saya banyak salat wajib yang tertinggal. Salat qabliyah saya tinggalkan, saya akan tidak berdosa. Tapi salat wajib yang tertinggal, saya berdosa kalau tidak saya kerjakan. Maka saya lebih penting mengqada salat yang tertinggal daripada melakukan sunat-sunat qabliyah. Sudah selesai Pak Nazir? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang mulia, saya ingin bertanya, mengqada sholat 5 waktu itu setelah selesai sholat isya, kita qada mulai dari subuh sampai ke isya, apakah boleh? Mulai dari isya sampai subuh? Bukan. Setelah kita sholat isya, kita mengqada salat mulai dari subuh, kita qada zuhur, kita qadanya setelah sholat isya malam. Kita urut terus sholat subuh, kita qadanya. Kemudian boleh. Umpamanya selesai sholat isya, kita qada subuh, kita qada zuhur, kita qada asar, kita qada maghrib, kita qada isya. Jawabannya boleh. Kalau ada tinggal salat 5 tahun, cukup 1 tahun tuntas 5 tahun. Kan seperti itu. Ada tinggal salat 5 tahun. Hai tengah muda, ya ke nuru muda, pajan kita beli layang kau tena angin. Pajan tam en kau tena muda, kepikirnya en tena muda ke bah sembayang. Katalah en pekan tapi layang muda. Baik ke bah sembayang tapi layang muda. Jawabannya boleh. Berarti kalau itu terus kita lakukan, itu cepat selesainya itu. Cepat selesai. Ya. Mungkin penutupnya langsung aja di dalam salat sunat biasa, baik itu salat sunat tarawih maupun sunat-sunat yang lain, kita berjamaah kita tidak sempat membaca doa kita, itu kan sunat, karena bukan imam dari sini, imam dari sini baik mungkin dia telah berjumpa ya, begitu Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Karena dalam salat berjamaah kita makmum mendengar dan menyimak, dia hanya bisa mengulang Fatihah. Itu kita nggak sempat baca doa kita, tapi berkali-kali karena itu sunat, berkali-kali apakah itu makhluk atau sampai dengan kalam. Itu pertanyaan pertama Abi. Kemudian pertanyaan yang kedua Abi, alhamdulillah Abi mungkin pada hari ini di pengajian bulan Ramadan terakhir Abi sudah menyampaikan masalah salat yang paling utama. Abi sesuai dengan ilmu Abi sudah sampaikan kalau itu benar itu adalah Allah. Kemudian kami sebagai para jamaah ini, kami sudah tahu sedikit begini, tapi begitu kami tahu, tapi kami tidak melaksanakan hal yang seperti yang disampaikan. Apakah itu orang yang sudah tahu itu berdosa? Abi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang pertama tentang pun. Ya. Inilah persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Setiap kali masuk bulan suci Ramadan, tiap bulan atau dalam setahun 12 bulan, dalam satu bulan itu banyak sekali orang melakukan perbuatan-perbuatan makruh dalam salat, khusus dalam bulan Ramadan. Karena imam pacu, makmum juga ingin cepat selesai. Puikan berpacu dalam melodi, ke berpacu dalam salat, ke dalam melodi. Makmum juga kepingin imamnya yang cepat selesai. Maka bersatulah antara keinginan si makmum dengan tujuan imam, maka sama 15 nanti dengan lebih.
makmum pi perle bagah dia, imam pi baca je ke kocok gah, gedegan gah jap ngalia apa betul. Tekongan timpang kameng timpang dama tetap koh lipih. Ukuran tetai tidal mutampau liku. Sebenarnya setelah kita melakukan takbiratul ihram, itu sunat diam sejenak biqadarin subhanallah, ukuran qadar subhanallah. Setelah itu baru kita baca doa iftitah. Hukum membaca doa iftitah itu sunat. Pendapat yang kedua, waqila, dan dikatakan orang, walaupun bahasa Aceh hanya muthokeun pendapatnya. Waqila, dan dikatakan orang, membaca doa iftitah itu bukan sunat, hukumnya itu wajib. Berarti membaca doa iftitah itu pendapat yang kuat sunat, ada yang mengatakan itu wajib. Berarti perbuatan sunat itu ada khilaf wajib. Karena ada orang yang mengatakan wajib. Maka perbuatan yang sunat yang di dalamnya ada khilaf wajib, makruh kalau ditinggalkan. Makruh kalau ditinggalkan. Maka kalau kita lihat imam yang ingin berpacu dalam, bukan dalam melodi, dalam salat, justru imam sendiri meninggalkan doa kita. Allahu Akbar, Bismillah, langsung. Bahasa Aceh galam ge buka pintu gemak tetang teganggak tertuh je jak. Hana betul saya milih. Langsung baru kon tegan je. Justru imam sendiri meninggalkan doa iftitah. Dan yang dilakukan oleh imam nampaknya para makmum semua setuju. Pah melanyo imam bagah liga. Pah, kita yang imam pernah pah bereh melanyo imam. Poh si kurang teng 20 rakaat mutumpuk dia. Kegetanya orang menumpuk. Berarti apa yang dilakukan oleh imam, makmum setuju. Padahal imam telah melakukan perbuatan makruh. Makmum juga setuju atas kesalahan itu. Artinya membenarkan yang biasa, tidak membiasakan yang benar. Si kebantruh imam lain malam tengah, leh takbiratul ihram, ge iem siat ukuran qadar subhanallah. Antaranya ge baca doa iftitah. Leh ge baca doa iftitah, ge baca a'udzubillah. Antaranya ge iem sejenak setelah a'udzubillah dengan qadar subhanallah. Antaranya dia baca bismillah, dia baca bismillah hana iem karena bismillah satu ayat daripada Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Langsung setelah bismillah baca Fatihah. Setelah Fatihah imam diam biqadari qiraatil ma'mumi al-Fatihah. Ukuran qadar si makmum selesai membaca Fatihah. Dumna ge iem. Dumna ayat dibaca dengan imam Fatihah 70 ayat. Ge iem ukuran selesai 70 ayatnya. Setelah makmum selesai 7 ayat Fatihah, baru imam membaca surat. Nyan menyalakinya yang pelaku terawih pupoh dia, menyakan puas sebelah ko 12. Ikut le penitia BKM atau badan kemakmuran masjid ni atau remaja masjid, imamnya cicir dah palang. Tu ke boleh. Yang kala berarti kompak untuk melakukan kesalahan. Rupanya keinginan penitia, pengurus remaja dan BKM bahkan jamaah sepakat untuk rela hukum. Baik lagi mutuleh, menyayang lagi mutuleh kan menang. Wa yustanu, dan disunatkan lil imami bagi imam fi salatil jahriyati dalam salat jihad. Apa yang disunatkan? Ayat pertama bahwa dianya imam. Dumna trek bi imam nukimum biqadri qiraatil ma'mumi al-Fatihah. Ukuran qadar si makmum selesai baca Fatihah. Dumna trek bi imam. Setelah itu baru baca ayat. Ya kan, abai walad dalin amin krung dengan inna ataina. Ledung imam. Inna ataina pada ayat. Le, itanya Fatihah pada ayat. Kiban cara takarir 70 ayat berhabis dalam lebuh ayat nuk imam. Nana tahu karir. Kalau mau dalin amin. Blender Fatihah. Lihat tak blender tak boleh penanti. Bo sirup capat dong, cok silang pu Fatihah. Bertep pu Fatihah dalam titun 3 pu Fatihah tapi nanti boleh. Yang kenyambut. Kan hanya di masjid bagtanya mentang rak sare menasah masjid musalla mendung selama bulan Ramadan blender Fatihah
Munyo hantam blender habe Fatihah 7 buah ayat. Inna atena lebo ayat. Abe wala dalin krum kedengar inna atena. Kiban cara apa abe? Blender. Wala dalin amin. Munyo kelong asai katroh bulan Ramadan, katroh bulan blender Fatihah. Munyo salah nak pegai pada sir yang betul. Dan blendernya kompak mandum, setuju mandum panitia. Pah imam melanyo. Poh setengah 10 ka selesai. Ikai makmum nya degenyan panatir minta imam. Baik tengok bar semayang. Rupanya pah mandum. Begitu imam ke pelaku yang betul, kah ana pah imam ke cia ke imamnya. Poh 11 dia, ataupun 12 terawih. Ya kena. Yang kala awat ka betul ke pelaku lalu ke imam, salah dalam pandangan makmum, salah dalam pandangan BKM, salah dalam pandangan remaja masjid. Begitu nuk imam ke pelaku salah, tapi betul dia katanya mandum. Ku mana? Yang benar sudah menjadi salah, yang salah sudah menjadi benar. Gaboh yang seharusnya timu tak gedam lam iya kede. Hantar boleh pada pak aki baik budak watia. Batai yang lam tak buat tak timu ngana jaro. Yang punya kelong perte kebaikan diinjak, kesalahan diangkat. Katruh teman. Kajelah jawapan. Nameri keung macuk jawapan. Menyo hana keung nak tamah capli tu. Mamnya duk nan tapoh capli ubit hanjik je ko bat take ulai bantang cem krong-krong berarti ulai na pali. Ka selesai. Sekian, makasih. Apa lagi? Solat sudah tahu, orang mengerjakannya. Solat enggak gitu, cuma Anda mengerjakan. Abi sudah menyampaikan. Saya telah menyampaikan beberapa ilmu atau pemahaman atau wawasan atau analisis tentang salat. Setelah kita tahu, ternyata kita tidak mengamalkan. Leh tak ada puhan tak buat. Nyan kiban menan pertanyaan penasir. Nyan nak terapi lincah putranan ni. Putranan ni. Ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.